Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 dari Ref 2B. Nah, di hari ini kami bakalan ngejelasin tentang toluen di isosianat. Nah, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi untuk lebih sayang kita harus kenalan. Perkenalkan aku Sherin dan NIM ujungku 55 selanjutnya. Aku Akmal dengan NIM 211420006. Aku Yusuf Guritno dengan NIM 214220040. Saya Rafina Sainyakit dengan NIM 211420038. Oke, karena udah selesai kenalannya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian. Sebenarnya kita harus tahu dulu kan, apa sih toluen diisosianat itu? Nah, toluen diisosianat itu adalah cairan tak berwarna hingga kuning pucat, padatan atau kristal dengan bau yang tajam dan pedas. Nah, toluen diisosianat ini larut dalam dietil eter, aseton, dan pelarut organik lainnya. Tapi, si toluen diisosianat ini tidak larut dalam diglikol monometil ether CCl4, benzen, kerosin, minyak zaitun. Terus TDI ini mudah bereaksi dengan air, alkohol, asam, dan bisa berpolimerisasi dengan basa dan amina tersier dan membebaskan panas yang banyak gitu. Nah, untuk TDI ini atau toluen diisosianat ini, dia itu diproduksi biasanya dalam skala besar hingga 34,1% dari pasar isosianat global pada tahun 2000. Nah, dari tahun 2000 aja udah 34,1%. Otomatis dengan seiring bertambahnya pertambahan penduduk dan juga kebutuhan juga makin banyak, sekarang ini produksinya juga semakin meningkat. Kemudian, untuk apa namanya, polimer ini tuh dia bisa digunakan secara bersamaan dalam produksi poliuretan karena memberikan hasil yang lebih baik dari penggunaan salah satu isomernya saja. Terus dia itu digunakan dalam produksi fleksibel poliuretan foams. Lanjut, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini adalah karakteristik dari TDI. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu yang pertama toluen berbentuk cairan yang tidak berwarna atau bening. Yang kedua, memiliki densitas rendah dari air. Yang ketiga, mudah terbakar dan memiliki aroma yang tajam. Yang keempat, tingkat kepolaran rendah. Yang kelima, termasuk dalam golongan hidrokarbon. Next. Yang kedua ada sifat kimianya, yaitu yang pertama reaksi kimia dari toluen memiliki karakteristik yang mirip dengan reaksi normal dari senyawa hidrokarbon aromatik dalam substitusi elektrofilik aromatik. Yang kedua, gugus metil yang ada di senyawa toluene ini memiliki sifat pelepasan elektron yang lebih baik dibandingkan ketika mengikat hidrogen dalam posisi yang sama. Yang ketiga, gugus metil pada toluene juga sangat mudah mengalami oksidasi. Yang terakhir, sifatnya dalam kondisi radikal bebas, gugus metil ini juga akan mengalami reaksi halogenasi. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini sudah jelas ada gambar. Nah, di gambar ini gambarnya adalah mengenai struktur dari toluen disosianat. Nah, ini adalah isomernya, di mana eh, TDI ini atau toluen disosianat itu memiliki dua isomer. Nah, yang pertama adalah toluen 2,4 disosianat dan yang kedua adalah toluen 2,6 disosianat. Nah, sudah
bisa kita pahami juga bahwasanya strukturnya itu dari kedua isomer ini adalah sama, cuma letak dari gugus isocyanatnya aja yang berbeda. Hmm. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kedua isomer ini juga digunakan secara bersama-sama dalam produksi dari poliuretan itu sendiri. Karena hasil yang diberikan itu lebih baik daripada ketika digunakan dengan satu isomer saja. Next. Nah, bagaimana dari toluene disosianat itu dibuat? Nah, dari toluene disosianat itu sendiri dibuat dengan secara dekomposisi termal dari toluen dikarbonat. Nah, berdasarkan reaksi itu sendiri, di mana TDC atau toluen dikarbonat itu dipanaskan. Tadi kan eh, di situ kan sudah dijelaskan bahwasanya secara dekomposisi termal. Kemudian setelah dipanaskan terjadi penurunan yang kemudian menghasilkan toluen bisosyanat itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya Akmal. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 tahapan dalam pembuatan toluen. Yang pertama kalau dalam reaktor, toluen itu dinitrasi, jadi dinitrotoluena dengan penambahan asam sulfat kat dan asam nitrat pada suhu 50 hingga 65 derajat Celcius. Setelah itu akan dinitrotoluena direduksi dengan katalitik dihidrogenasi menjadi toluena diamina. Nah, pada proses ini ditambahkan katalis nikel untuk menghidrogenasi dinitrotoluena menjadi diamina dalam reaktor tangki berpengaduk pada 170 derajat Celcius dan tekanan 8 hingga 9 megapascal. Pada tahapan ketiga, fosgen atau COCl2 akan direaksikan dengan toluena diamina untuk menghasilkan toluena disosianat. Fosgen diproduksi dengan klorinasi arang aktif pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi ini 3 tahapan umum yang biasanya digunakan untuk pembuatan toluena. Lalu kegunaan dari toluena sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, dalam industri kimia sendiri digunakan sebagai poliuretan. Poliuretan bahan baku penting dalam produksinya. Jadi toluena ini jadi bahan produksi penting. Bahan baku penting. Poliuretan itu digunakan dalam berbagai macam pengaplikasian seperti bahan isolasi termal ataupun pelapis lantai dan lain sebagainya. Yang kedua tentu sebagai pelapis dalam cat dan pigmen ini sebagai pelapis ya. Jadi TDI juga dapat digunakan sebagai bahan baku produksi pelapis. Digunakan di berbagai industri kimia dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembuatan bahan peledak. Jadi juga bisa menjadi aditif bahan bakar TDI, meningkatkan kinerja mesin dan lain sebagainya. Yang keempat ini ya, aditif bahan bakar juga bisa. Ini merupakan sedikit dari beberapa kegunaan toluen. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.